Sekarang bulan Maulid katanya, bulan kelahiran Nabi. Kita harus berusaha bagaimana meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kebahagiaannya bukan terletak pada harta. Hartanya bertambah tak menambah kebahagiaan dirinya. Hartanya berkurang tak mengurangi kebahagiaan dirinya. Karena di hatinya hanya Allah. Perhatikan, Allah Maha Cemburu. Orang yang bahagia dengan hartanya. Padahal kata Rasulullah, dunia ini tak lebih mulia sayap nyamuk. Ketika orang bahagia dengan istrinya, Allah ambil istrinya. Agar kenapa? Agar dalam hatinya hanya Allah saja. Ketika dia bahagia dengan anaknya, Allah ambil anaknya. Kadang orang salah paham. Ya Allah, kenapa salahnya aku dia? Cuk bulu pun apa aja. Salahnya kamu mengisi makhluk dalam hatimu sehingga Allah tidak suka. Tekan bacaannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna mak bisa tak beren berikan mau gue nih. Coba 2, 3. Itu mau penyakit pun. Anna itu hanya satu hentakan nafas saja. Nah, perhatikan. Anzalna na. Jadi jangan sadar. Kemudian fi itu satu hentakan juga. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi ini salah. Baik. Sebenarnya bukan salah sih, kurang tepatnya, kurang sempurna. Karena kan baca Quran pun bener daripada tak baca. Pak Ustaz pas salah kepi ini tak baca baik. Ini salah. Coba 2, 3. Baik. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Hati-hati diingat, dal itu huruf yang wajib mantul. Ada, jangan ditahan. Ini diberatkan. Langsung ada. Tapi bukan ada. Mun ada ya. Ada itu apa? Ada habis. Mun di depan apa sama turunnya? Oh, hanya ketina masih bener ya. Ada. Ini satu kalimat tapi penggunaannya berbeda makna. Ada di depan bisa saja ada itu tak ada. Baik. Wa ma ada tekanan. Ada. Ingat kemarin tasdid sukun ditekan membacanya. Jadi bukan ada, salah. Ada tekanan sedikit, jangan terlalu tekan. Jangan. Ada. 2, 3. Wa ma adraka ma. Jangan terlalu tekanannya, jangan terlalu banyak geluh. Itu takalluf namanya, berlebihan. Itu tidak boleh juga. Tapi kesalahan seperti ini disebut dengan khotok khofi namanya, Pak. Kesalahan yang ringan, tidak sampai mengubah makna. Dan kesalahan ini tidak diketahui kecuali ahli tajwid biasanya. Nah, tapi san-misan acer maka sempurna gitu. Baik. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi
hati-hati, ingat tidak ada Saya dengar tadi Lailatul Qadri Lailatul Qadri sempurnakan suara I. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 2, 3. Aftar. Min alfi syahr. Dari sana video saya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu Tanazza, jangan za, tanazzalul za, jangan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kebawa nada, Allahnya ingat. Satu kali hentakan. Salamun, jangan salah. Kebawa nada, salawas. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun ingat apabila ada to maka bacaannya mato. Salamun hiya, saya dulu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 2, 3. Fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu Pak, ada sahabat Rasulullah yang berkata, aku belajar Al-Quran kepada para sahabat Nabi dan juga kepada Nabi SAW itu tidak banyak. Paling banyaknya sahabat belajar Al-Quran dulu itu 10 ayat. Paling banyak. Dibaca secara benar dulu. Sistemnya dulu talaki namanya. Seperti ini Pak. Jadi Rasulullah baca, sahabat mengikuti. Karena Al-Quran ini firman Allah. Bukan main-main. Makanya dalam pembukaan Sahih Muslim dikatakan di sini laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya agama di dalam kecuali Islam itu tidak ada seperti ini. Agama-agama yang lain itu terputus, Pak. Jadi tidak jelas gitu. Nyambungnya terputus. Sedangkan Islam itu harus bersanad. Jadi harus dari gurunya, tak dibenarkan sampean langsung belajar agama Islam, buka buku, baca sendiri. Qala Allah Ta'ala, salbut ini Mas. Maka kata ungkapan ini, laulal isnad, jika tanpa adanya sanad atau riwayat ke atas, laqala man syaa ma syaa, maka yaktinya semua orang akan bicara tentang agama semaunya. Agama bah langsung abon tak sekapin orang cerita agama. Pasti Ustaz kepi.
Tidak boleh. Agama itu harus bersanad nyambung pada Rasulullah. Makanya Rasulullah ancam siapapun dia, kalau dia membawa-bawa nama saya, mencatut nama baginda Nabi Muhammad SAW, meskipun itu baik, mak tiga lero, bagus, mengibahnya Rasulullah, tapi itu tidak pernah disabdakan oleh beliau, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah pesan satu kapling di dalam neraka. Ini luar biasa. Kenapa? Agar sanad keilmuan itu jelas. Bahkan Rasulullah sekalipun, Rasulullah diutus, Pak, ini hebatnya beliau. Rasulullah ini paling jujurnya manusia, diberikan gelar Al-Amin, tapi satu pun Rasulullah tak pernah mengajak umat kepada jalan dia. Kepada jalan dia. Dan juga Rasulullah ketika berdakwah hanya mentok ngasih tahu, bukan memaksa. Ketika ada orang yang tidak mau ikut beliau, bukan malah dimusuhi, Pak, bukan. Ini hati-hati. Sekarang zaman, na'udzubillah. Ini sekarang apalagi zaman hampir ini pemilihan politik ini. Nah, ini luar biasa. Ini mohon maaf ini saya sampaikan, bukan maksud menyalahkan, saya ingin menasehati saja. Sudah bukan ngajak ke jalan Allah, ngajak ke jalan dirinya agar memenangkan dirinya. Kalau ada orang yang tidak mengikuti, malah dimusuhi. Ini kan fatal ini. Dan yang mengajak itu adalah orang yang faham tentang Rasulullah SAW. Nah, ini jangan terulang ini. Nah, ini saya ngasih tahu seperti ini bukan maksud benci, tidak. Harus kita semuanya sebagai pendakwah semuanya harus mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sadarkan kita semuanya agar kita sama-sama mengingatkan, saling mengikat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini ketika dulu diajarkan kepada sahabat, kata sahabat siapa namanya? Abdullah, siapa namanya saya lupa. Saya tidak belajar Al-Quran kecuali 10 ayat. Itu maksimal, bukan minimal. Karena sahabat dulu dibacakan oleh Rasulullah, didengarkan oleh mereka, dibaca. Talaki namanya, Pak. Ada huruf ho yang kurang sempurna misalnya. Ada huruf-huruf yang tidak sempurna. Dengung yang kurang sempurna. Terlalu panjangnya seperti kita ini. Cuman belajarnya mereka lebih mudah, Pak. Soalnya mereka itu sudah bahasanya sendiri. Sudah bahasa mereka sendiri. Tetapi perhatikan, Al-Quran ini bukan syair, Pak. Kenapa kok para syu'ara dulu, kenapa para syair-syair itu, penyair, itu berlomba-lomba belajar Al-Quran? Karena Al-Quran ini bukan syair, tak pakai rumus ini. Ternyata bernada dengan sendirinya, Pak. Saya dulu di kampus, saya kebetulan sastra Arab, jadi diajarkan bahar namanya. Rumus untuk mengarang sebuah syair itu pakai bahar namanya. Diambil dari kata bahrun, artinya lautan. Jadi bahar itu nanti ada bahrut tawil sampai jadi syair tola'al badru alaina insani ya tilwada, itu pakai syair. Tapi Al-Quran itu tak pakai rumus, Pak. Kalau benar cara bacanya lebih enak mendengarkan daripada syair. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Syair, mentoknya syair itu biasanya kan syair itu kalau di kitab-kitab itu ada baris, ada 2 baris, Pak ya. Baris. Contoh Imam Syafi'i mengatakan, wa may yadukid dunya fa inni ta'imtuha wasiqa ilaina akbuha wa adabuha falam araha illa ghururan wa batila kama la hafi lupa saya itu. Ya, syair. Jadi biasanya kalau sampean ini anaknya mondok, biasanya kalau di pondok itu belajar nahu itu. Belajar nahu. Di nahu itu dikatakan wanahu awla awalan ayyuklama idil kalamu dunahu layufhama. Nahu itu adalah ilmu yang harus wajib dipelajari sebelum pelajari ilmu yang lain. Karena dengan nahu Anda akan paham bahasa Al-Quran. Anda akan paham bahasa Arab. Bagaimana Anda belajar yang lain kalau Anda tak paham rumusnya awal? Ini syair namanya. Kalau syair sampai berbaris kayak Al-Quran Al-Baqarah itu, Pak, sampai panjang 3 ayat, itu tade, Pak.
Tak lagu nanti, Pak. Sedangkan Quran nanti di Al-Baqarah ayat 102 itu panjang. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Jadi Quran kalau benar tajwidnya, benar panjang pendeknya, maka lebih indah daripada syair. Baik, makanya para syu'ara dulu, para penyair itu berlomba-lomba untuk pindah dari syairnya, belajar Al-Quran. Dan uniknya lagi, kenapa bacaan ini disebut dengan Quran? Berasal dari kata qoro'ah. Qoro'ah artinya bacaan. Qur'anan, bacaan yang diulang-ulang yang tidak akan pernah bosan. Itu Quran namanya. Paham Pak ya? Uniknya bacaan ini, bacaan yang tidak pernah bosan. Lamba orang ngafal lagu nomor Roma Irama, baca makin bosan. Leso. Syair-syair, baca benar bosan. Tapi Quran unik memang. Semakin dibaca, semakin lebur. Semakin lama dibaca, semakin indah. Orang yang lama tidak baca Quran, buktikan. Sampean Pak Abid baca Quran, Pak maca. Biasanya kan orang yang si Abid maca biasanya kerong. Ketika sudah kerong, ketika ketemu biasanya kan cek bu kan itu. Tapi beda Quran. Semakin lama baca Quran, maka semakin jauh dari Quran. Semakin tak kenceng. Tapi beda. Kalau kita sering baca, malah semakin kecanduan ingin baca. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Jadi pentingnya kita bersanad. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran seluruhnya secara sekali turun dari Lauhul Mahfuz ke langit yang paling bawah, yaitu langit dunia. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan Al-Quran langsung 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Fi lailatul qadri, pada malam kemuliaan, yaitu malam Al-Qadar. Perhatikan, Lailah itu maknanya malam. Jadi bukan malam Lailatul Qadar. Ini pemborosan kata, diulang 2 kali. Malam-malam Al-Qadar. Jadi yang benar malam Al-Qadar. Sekarang makna dari Al-Qadar ini bisa makna yang penuh kemuliaan atau maknanya kebesaran. Bisa juga nanti yang dimaksud dengan Al-Qadar ini. Perhatikan, tapi kata sebagian ulama, kenapa kok malam itu dinamakan Al-Qadar, dinamakan malam mulia? Karena Quran diturunkan malam itu. Jadi kemuliaannya bukan malamnya mulia, kemudian Al-Qurannya diturunkan, bukan Pak. Contoh, kenapa kok salat Jumat? Karena hari Jumat. Jadi harinya dulu baru sholatnya. Paham Pak ya? Jadi bukan malam kemuliaan dulu. Kenapa kok diturunkan Al-Quran? Ini kesempatan karena sekarang malam mulia, bukan. Malam itu malam biasa saja. Cuman Al-Quran diturunkan di malam itu, maka malamnya jadi mulia. Paham Pak ya? Wa ma adraka ma lailatul qadri. Dan tahukah kamu hai Muhammad, ma lailatul qadri, apakah malam kemuliaan itu? Ungkapan ini sebagai pernyataan takjub atas keagungan yang terdapat pada malam Al-Qadar itu. Jadi pertanyaan, wa ma adraka. Sekali lagi, ketika ada pertanyaan dalam Al-Quran, itu untuk mengungkapkan sesuatu yang takjub. Sering saya sampaikan, kamu tahu, di Masjid Hikmah, itu setiap Jumat ada makan bersama. Aneh kan? Bertanya tapi dijawab sendiri. Kenapa? Karena pertanyaan ini untuk mengesankan sesuatu yang akan dikabarkan luar biasa. Baik. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, kata Allah. Allah yang bertanya tadi, wa ma adraka ma lailatul qadr? Tahukah kamu apa yang disebut dengan Al-Qadr? Malam Al-Qadar itu, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang tidak ada malam kemuliaan yang mana di malam itu beramal soleh pada malam itu pahalanya jauh lebih baik atau lebih besar daripada beramal soleh yang dilakukan
selama 1000 bulan yang tidak mengandung malam kemuliaan itu. Jadi sampai sekarang meskipun Qur'annya sudah selesai, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengulang di setiap bulan Ramadan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Turunlah malaikat-malaikat. Bentuk asal dari lafaz tanazzalu, asal dari tanazzalu, asalnya itu adalah tatanazzalu. Jadi sebelum menjadi tanazzalu, itu asalnya tatanazzalu. Kemudian salah satu huruf at-ta'nya dibuang sehingga jadilah tanazzalu. Warruh dan ar-ruh yakni malaikat Jibril fiha di malam itu, artinya pada kemuliaan Al-Qadar tadi, biizni rabbihim dengan izin Tuhannya, dengan perintah darinya, min kulli amrin untuk mengatur segala urusan atau untuk menjalankan ketetapan Allah buat tahun itu. Ini oleh ulama tafsir ditafsirkan, untuk apa malaikat itu turun? Untuk mengatur ketetapan buat tahun itu hingga tahun berikutnya. Hal ini terjadi pada malam kemuliaan tadi. Jadi oleh ulama sebagian ditafsirkan malam itu adalah malaikat diturunkan untuk mengatur, menjalankan ketetapan Allah Subhanahu wa taala mulai dari tahun itu hingga tahun berikutnya. Sekali lagi ini hanya penafsiran saja. Jadi apabila ada yang membantah masalah ini fair-fair saja. Karena yang boleh dibantah itu tafsirnya. Sedangkan yang tidak boleh dibantah adalah Al-Qur'annya. Tapi yang jelas malaikat ini turun di malam Al-Qadar. Baik. Di sini Pak, biidni rabbihim, bukan biidni ilahihim. Ilahun itu maknanya Tuhan. Rabbun itu maknanya Tuhan. Tapi apa bedanya? Rabbihim ini, Rabbun, ini sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang mengayomi kita, mengasih kehidupan kita, yang mengatur kehidupan kita. Jadi turunnya malaikat itu membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, membawa izin dari Allah dengan penuh sifat ar-Rabbnya Allah. Penuh sifat kasih sayangnya Allah. Faham ya? Di malam Al-Qadar begini. Jadi Al-Quran diturunkan ini Pak, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kita harus bahagia dengan Al-Quran ini. Kadang ada pertanyaan, Ustadz, lebih enak begini kayaknya. 50 tahun itu kafir. Kemudian setelah 10 tahun berikutnya masuk Islam. Kan enak kan? Nanti mati masuk surga. Ada yang lebih ekstrim lagi. Lebih enak begini Ustaz. 63 tahun kurang 1 hari itu kafir semua. Nanti 1 hari Islam. Kan Pak mati masuk surga kan? Masuk surga Pak. Karena orang yang masuk Islam itu yaghfirum. Allah ampuni dosanya. Dzunub, diampuni semua dosanya. Mati dia dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Allah ampuni dosanya. Cuman tak kok terjadi seperti Fir'aun. Fir'aun ini terjadi kemukjizatan kepada Fir'aun. Itu perhatikan Pak, Fir'aun ini bukan tidak tahu. Fir'aun ini orang cerdas sebenarnya. Orang cerdas dia. Ketika Fir'aun bertanya kepada Musa, Tuhannya kamu siapa Musa? Tuhan saya adalah Tuhannya langit dan bumi. Makanya Fir'aun keliling menjelajahi dunia, ingin membuktikan secara rasional dia. Caan Musa ini pangeran berdiri bumi. Aisyah hari ben Fir'aun ini. Tak ketemu. Ada Musa tak nemu kok orang yang hebat seperti saya. Karena versi Fir'aun yang jadi Tuhan itu harus ada bentuknya. Akhirnya Fir'aun menyuruh Haman untuk membuat piramida agar Fir'aun nanti bertemu dengan Tuhannya Musa. Ketika dibantah sama Nabi Musa, Tuhan saya itu Fir'aun memang Tuhannya langit dan bumi plus Tuhannya kakek-kakek nenek moyang kamu. Maka mentok Fir'aun itu. Ketika sudah tampak tongkat menjadi ular,
Tukang sihirnya mengatakan, perhatikan Pak, Fir'aun mau membunuh Nabi Musa karena Fir'aun percaya kepada tukang sihirnya, paranormalnya. Percaya, makanya dibunuh laki-laki, anak laki-laki. Tapi ketika tongkat berubah jadi ular, tukang sihirnya berkata di Al-Quran, qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Dan itu bukan satu orang yang mengatakan. Berbeda dengan takwil mimpinya. Kalau takwil mimpinya hanya satu orang yang mengatakan, kamu akan dibunuh dari Bani Israel. Waktu itu, yang berkata aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun itu bukan satu orang. Tapi seluruh penyihir itu berkata, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Anehnya, ketika Abab Hidayah, Fir'aun bah tanda. Ketika satu orang mengatakan akan ada yang membunuh, kan tak masuk akal Pak. Mungkin masuk akal, nyata tak masuk akal saya tadi. Masa nak kunci matinya saya, kan tak masuk akal. Muncul ketika tongkat berubah jadi ular, kan lebih masuk akal boleh. Oh, mun pas dikit mentongakin bah ular sorongakan kok kan bah lober kok. Mun pakai akal. Cuman karena hidayah tak masuk di hatinya. Kemukjizatan tampak di depan matanya. Kemudian di Mesir tuh musim kekeringan air. Sampai di Laut Merah Fir'aun melihat dengan matanya sendiri Sungai Nil waktu itu Laut Merah itu terbelah dan menjadi dinding besar Pak di depan matanya Fir'aun. Di depan matanya. Makanya ketika teselem Fir'aun berkata, saya beriman amanat bihi Banu Israel. Saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Menurut tafsir Jalalin yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ini, turunlah malaikat Jibril dari langit, ngalak tanah, tak mereka ngucap, tak sampurna ngucap, ngalak tanah dari ngalak tanah, ngalak kelot dari tase, ecet-cetak kiga jolon Fir'aun. Mun bahasa saya begini, Pak. Saking saya bahasakan. Jangan malaikat lah jeremet. Ngucap Cengkok cerita dan terus ini pas ke pasagin, kok bahasa tiap paham. Karena dengan baca syahadat ini seorang Fir'aun min Allah. Jadi malaikat tak bisa nyiksa. Dan malaikat sih, para malaikat dari cerita dan terus si cerita pas ke pasagin. Bahasa Fir'aun lagi mana tangis saja. Itu cetakin. Nah, dan itu malah Allah tetap membela, tidak membela Fir'aun. Malah dilanjutkan oleh Allah SWT di Al-Quran surah Yunus itu al-an. Satya bukan pah iman Fir'aun dari beri indom. Al-yawma nunajjika, hari ini aku selamatkan badanmu. Litakuna liman khalfaka ayah, untuk jadi tanda ke belakang. Artinya Pak, jangan sampai cara berpikir kita pada dewan pikir Fir'aun. Kini mun lapar mati kok pah iman Allah. Nah ini cara pikir Fir'aun ini. Perhatikan. Kita ini latih Pak, yang sudah ngaji kita latih. Jangan sampai kita sama dengan orang yang tidak ngaji. Perhatikan. Kebahagiaan Nabi dan Rasul itu bukan terletak ketika diberikan dunia. Inilah tiba. Ketika kita tidak bahagia apabila harta kita berkurang, kita terkena penyakit, kita tidak bahagia, keluarga kita diambil oleh Allah, kita tidak bahagia, berarti kebahagiaan kita bukan karena Allah, tapi karena dunia. Perhatikan, Allah Maha Cemburu, Pak. Allah Maha Cemburu. Orang yang bahagia dengan hartanya, ketika dia dibiarkan mati dengan kebahagiaan itu, maka itu sebenarnya musibah terbesar. Artinya, laitorot ben Allah. Duh, mak bencik bahagia dengan semak banyak tunya, dengan andi tunya. Padahal kata Rasulullah, dunia ini tak lebih mulia, tak lebih sama, tak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Tak berharga dunia ini. Jadi orang ketika dicintai oleh Allah, ketika dia bahagia dengan dunianya, Allah ambil dunianya. Biar dia tidak bahagia dengan dunianya. Biar dia bahagia dengan Allah saja. Ketika orang bahagia dengan istrinya, Allah ambil istrinya. Agar kenapa? Agar dalam hatinya hanya Allah saja. Ketika dia bahagia dengan anaknya, Allah ambil anaknya. Bukan Allah. Kadang orang salah paham. Ya Allah, kenapa salah aku ya Allah? Cuk bulu pun abejeng. Bukan, kamu tak salah. Salahnya kamu mengisi makhluk dalam hatimu sehingga Allah tidak suka itu. La yanduru ila ajsamikum wa ila aswarikum walakin Allah yanduru ila qulubikum. Allah tak melihat bentuk kamu, tidak melihat penampilan kamu. Allah melihat hati kamu. Jadi pastikan jaga hati ini, karena tempat Allah memandang hambanya itu di hatinya. Nyong sang nyong lat abojong jangan lebur tibi,
Ate na teroyalam kamu sa gobong tak ita rebo nobo. Ate deh kepah jaga. Ate jaga nih. Cek sampai suudon benoreng, cek sampai kani aja ka oreng, nyake ate noreng juga aja ate. Nah, kenapa? Karena tempat melihat Allah kepada kita yaitu hati kita. Biasanya ini fitrah kehidupan. Tanda orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak bahagia kecuali mengingat Allah saja. Mengingat Allah saja. Seandainya kebahagiaan, mari kita sekarang bulan Maulid katanya, bulan kelahiran Nabi. Kita harus berusaha bagaimana meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kebahagiaannya bukan terletak pada harta. Hartanya bertambah tak menambah kebahagiaan dirinya. Hartanya berkurang tak mengurangi kebahagiaan dirinya. Karena di hatinya hanya Allah. Pernah suatu ketika Rasulullah Isya dulu. Baik, kita break sebentar karena sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diantara asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran tadi. Dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga, yang khairum min alfi syahr. Imam Ibnu Hatim dan Al-Wahidi telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Mujahid yang telah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seseorang laki-laki dari kalangan kaum Bani Israel. Ia menyandang senjatanya selama 1000 bulan untuk berjuang di jalan Allah. Kaum muslim merasa takjub hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan firman ini. Jadi sebab turunnya ayat pertama sampai ayat ketiga, Allah menurunkan Al-Qadar, kemudian khairum min alfi syahr sampai ditutup dengan lebih baik daripada 1000 bulan, karena ada Rasulullah pernah bercerita bahwasanya ada orang Bani Israel yang mana pernah menyandang senjatanya selama 1000 bulan untuk berperang. Wallahu a'lam dapat patoron, orang tak patoron sekali untuk berperang berjihad selama 1000 bulan. Maka orang muslim takjub, wah ini luar biasa. Ternyata oleh Allah malah dihibur mereka. Maksudnya beramal soleh pada malam kemuliaan itu malah bukan hanya sama, tapi lebih baik daripada pahala seorang laki-laki yang menyandang senjatanya selama 1000 bulan di jalan Allah.